Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sering terlintas di benak kita, semenjak kapan sih agama itu ada? Tentu pertanyaan ini kita balikan kepada diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kalau menurut saya, agama itu dimulai dari diri saya. Itu sudah ada. Dan di era orang tua saya, itu sudah ada. Dan di era para wali, di kala itu sudah ada. Dan di era para nabi dan rasul, itu ada. Dan puncaknya itu di era rasul yang pertama, yaitu Adam alaihi salam. Di era Adam alaihi salam, agama itu sudah ada. Ini dalam sudut pandang saya. Kenapa bisa begitu? Karena di sini ada dua bahasa yang sepertinya menurut saya belum bisa sinkron. Apa itu? Di awal saya pernah bercerita bahwa agama itu ageman. Dan itu bahasa Sangsekerta, bukan dari bahasa Arab. Ageman, kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan. Dan di era itu, di era Rasul Adam alaihi salam, itu kan bahasanya din. Kenapa kok bisa menjadi agama? Dalam bahasa Arab kan din, bukan agama. Lalu bagaimana antara din dengan agama? Kalau menurut sudut pandang saya, Adam itu manusia pertama, Rasul yang pertama. Ketika semuanya pertama, maka pertanyaannya, kenapa dia bisa berdoa, Allahumma dolamna angpusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Misterinya kan di sini. Kenapa din di Arab sana bisa menjadi agama di tempat kita, di Indonesia? Kalau dia sudah bisa berdoa, lalu siapa yang mengajarkannya? Sedangkan dia manusia pertama. Berarti belum ada yang mengajarkan dia secara fisik.
Tapi kenapa dia sudah mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan? Di sini kita kurang teliti kalau menurut saya. Dalam sudut pandang saya, kita kurang teliti dalam hal ini. Coba kita teliti. Pertanyaan itu kita bolak-balik. Kan ada yang belum sinkron. Dia belum ada gurunya, karena dia baru sendirian. Di sini sebenarnya kan kalimatnya la haula wala quwwata illa billah. Itu sudah ada di zaman itu dimulai. Cuman belum kita sadari. Bagaimana kita akan menyadari karena kita belum sadar akan hal itu. Berarti kalau dalam sudut pandang saya, din itu adalah jiwa. Atau hidup. Nah, disinilah. Dan hidup Adam itu kan bagian dari zat maha suci Tuhan. Kan ku ambil sebagian ruhku untuk menghidupi wujud Adam. Coba kita merenung secara mendalam. Apa itu agama? Di sini kan sudah hampir jelas. Kalau bagi saya ini jelas sekali. Apa itu agama? Karena hidup itu kan suci. Ketika hidup itu suci dan kita mengikuti kepada hidup, berarti gerak hidup kita itu akan suci. Nah, lalu apa sambungannya dengan agama ya? Dengan kalimat agama yang kita kenal. Kan agama itu ageman. Ageman kepada siapa? Kepada hidup. Agar yang hidup bisa menjadi gerak hidup. Kalau kita sadar akan hidup, maka gerakan itu akan menjadi gerakan hidup. Gerakan suci. Suci itu apa? Tulus. Tanpa pamrih. Ibadah kita tidak karena mengharap surga, dan ibadah kita tidak karena takut neraka. Lillahi ta'ala. Karena apa? Karena kita tahu. Karena kita menyadari bahwa tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah, karena Tuhan. Kalau kita semua yang beragama ini
bisa menyadari hal ini, tidak akan pernah berdebat, tidak akan pernah berebut. Dan ada syahadat sebelum syahadat Rasul, Nabi dan Rasul, yaitu Muhammad. Dan syahadat Rasul yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Adam khalifatullah. Itu syahadat Rasul yang pertama. Berarti ketika kita mengatakan bahwa kita adalah khalifah di muka bumi, langsung atau mau tidak mau, kita adalah Rasul. Dan tugas Rasul itu mengenal diri pribadi. Apa dalilnya? Wallahu batinul insan, al insanu dohirullah. Batinnya manusia itu adalah Allah, dan dohirnya manusia itu Allah. Semoga bahasa saya ini tidak menyinggung perasaan panjenengan, karena saya tidak bermaksud seperti itu, tidak ada maksud seperti itu. Karena itu untuk kelanjutan ketika kita akan meneruskan perjalanan. Ngaji itu kan bahasa kita, bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya kan tolabul ilmi. Kenapa di tempat kita kok bisa menjadi bahasa ngaji? Ngaji itu kan kalau dalam bahasa kita, bahasa Jawa, sanga siji, 9 dalam 1. Apa yang dimaksud 9 dalam 1? 2 mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1
mulut, lubang mulut, 1 lubang kelamin, dan 1 lubang dubur. Ketika kita bisa mengaji itu, karena itulah ngaji diri. Inilah mau tidak mau, kalau kita mau melanjutkan. Jadi perluaslah dulu pola pikir kita. Jangan menganggap bahwa kebenaran itu adalah seperti ini, seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Masih banyak, masih jauh perjalanan kita. Dan ini, dan sadar, dan kesadaran itu, batin dan dohir, itu bagaikan wadah dan isi. Ketika wadah itu mengikuti isi, maka wadah itu akan benar, benarnya benar. Karena isi dari wadah itu suci, bagian dari maha suci hidup, atau Tuhan, atau Allah. Dan perintah Allah dikala itu, sholatlah kamu hai Adam 2 rakaat di waktu fajar. Tanda bahwa kamu bersyukur, diberi wujud dan hidup. Mohon maafkan saya jika ada yang tidak berkenan. Panjenengan semua, apapun agama panjenengan, saudara buat saya. Karena agama yang saya yakini adalah rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.